Seorang penonton mengalami kejang-kejang akibat lampu flash dan strobo dalam film Pengabdi Setan 2. Pembahasan mengenai lampu flash ini ramai di Twitter setelah akun Cinefox ID membagikan petisi daring soal penggunaan flash warning pada film Pengabdi Setan 2 Komunian. Menurutnya, ada banyak penggunaan flashing lights atau cahaya kelap-kelip di dalam film yang sudah ditonton lebih dari 3 juta orang ini. Halo sobat, masih bersama saya Rosyid dan kita kembali membahas tentang film ya. Kita belajar fisika dari film, kali ini film Indonesia. Oke, akhir-akhir ini netizen dihebohkan dengan petisi flash warning dalam film Pengabdi Setan 2, yang mana film besutan Joko Anwar yang dirilis 4 Agustus 2022 lalu dan belum 1 minggu penayangannya di gedung-gedung bioskop ini sudah ditonton lebih dari 3 juta pasang mata. Film ini tergolong keren pada aspek sinematografinya karena memadukan teknik pencahayaan terang dan gelap. Akan tetapi, teknik pencahayaan ini ternyata menimbulkan suatu permasalahan. Dalam petisi yang diunggah di halaman change.org, akun dengan nama cinefox.id menyebutkan bahwa penggunaan cahaya kelap-kelip atau flashing lights yang begitu banyak dalam film Pengabdi Setan 2 berpotensi menimbulkan epilepsi atau kejang-kejang pada penonton yang sensitif akan hal itu. Melalui akun resminya, pihak Rapi Film selaku rumah produksi menanggapi petisi tersebut dan telah memasang peringatan flash warning pada setiap penayangan film per 9 Agustus 2022 yang lalu. Nah, apakah sobat tahu? Ternyata paparan kilatan cahaya atau flash yang sangat mencolok atau sangat kontras pada rentang waktu tertentu dapat menyebabkan gejala kejang-kejang atau istilah medisnya epilepsi fotosensitif. Apakah itu epilepsi fotosensitif? Dikutip dari halaman hellosehat.com, epilepsi fotosensitif adalah suatu kondisi kejang yang dipicu oleh kilatan cahaya atau flash serta pola terang dan gelap yang sangat mencolok. Efek berkedip atau berpola tersebut dapat membuat orang dengan atau tanpa epilepsi pun akan merasa tidak nyaman. Sekitar 5% orang dengan epilepsi memiliki kepekaan yang meningkat terhadap kilatan cahaya atau pola cahaya yang berubah dengan cepat. Mengutip dari NHS, kondisi tersebut seringkali menyerang anak antara usia 7 sampai 19 tahun. Meski kasusnya terbilang jarang, biasanya epilepsi fotosensitif lebih sering mempengaruhi anak perempuan daripada laki-laki. Sumber berikutnya, spesialis mata dari Rumah Sakit San Carolus Jakarta, Dr. Timi Budi Yudantara, SPM, menjelaskan flashlight dengan intensitas yang kuat memang akan mengganggu penglihatan. Untuk sesaat setelah terpapar cahaya yang kuat, mata akan sulit menerima rangsangan kembali, apalagi dalam keadaan gelap seperti di gedung bioskop. Namun, kondisi tersebut belum menjadi bahaya bagi mata. Walau begitu, masih belum menjadi bahaya bagi retina. Penonton khususnya yang peka bisa memejamkan mata lebih lama agar tidak langsung berurutan rangsang cahaya kuat yang masuk. Jelasnya saat diwawancarai oleh tim detik.com. Nah, bagaimana dengan cahaya dalam fisika? Dalam fisika, intensitas cahaya merupakan salah satu dari 7 besaran pokok yang memiliki satuan satu kandela, yang mana satuan kandela ini didefinisikan dengan memperoleh nilai numerik tetap dari efikasi cahaya oleh radiasi monokromatik pada frekuensi 540 terahertz, yang mana nilai KCD sebesar 683 bila dinyatakan dalam satuan lumen per watt yang sebanding dengan kandela steradian per watt atau kandela steradian second pangkat 3 per kilogram meter kuadrat, yang mana satu lumen itu sama dengan satu kandela steradian. Untuk satu bola penuh memiliki solid angle sebesar 4 pi steradian, maka sebuah sumber cahaya yang memancarkan satu kandela ke semua arah memiliki total flux cahaya sebesar satu kandela kali 4 pi steradian, nilainya sama dengan 4 pi kandela steradian, atau kira-kira angkanya adalah 12,57 lumen. Nah, berdasarkan Kemenkes RI
nomor 1405 garis miring Menkes garis miring SK garis miring Romawi 11 garis miring 2002 menentukan intensitas cahaya di ruang kerja itu minimal adalah 100 lux, yang mana 1 lux itu nilainya sama dengan 1 lumen per meter persegi. Nah, sementara menurut NOAO, National Optical Astronomy Observatory, penerangan ruang tamu keluarga direkomendasikan pada angka 50 lux. Oke, itu tadi kajian fisikanya. Berikutnya, dari segi medis, apa saja sih pemicu epilepsi fotosensitif? Tidak hanya efek cahaya dalam menonton film maupun menonton di konser musik, foto selfie ternyata memiliki ancaman tersendiri bagi kesehatan, terutama jika Anda mengidap epilepsi. Bahkan diketahui bahwa seorang remaja perempuan di Kanada mengalami kejang setelah memotret dirinya menggunakan lampu kilat atau flash kamera depan. Dokter yang merawat remaja itu menyebut kejadian ini sebagai fenomena epilepsi fotosensitif yang dipicu oleh aktivitas otak. Tidak mengherankan jika seorang yang selfie dapat memicu aktivitas kejang di otak, terutama saat pasien diketahui memiliki kepekaan terhadap cahaya atau fotosensitif. Pemicu utama kejang epilepsi fotosensitif adalah cahaya yang seringkali berasal dari hal-hal berikut ini. Jadi pemicunya bisa dari layar televisi, layar komputer, layar ponsel, atau saat sobat menonton film di bioskop, lampu yang berkedip-kedip seperti lampu sorot, lampu disko, atau lampu neon yang rusak. Cahaya terang atau pantulan seperti sinar matahari yang dipantulkan dari cermin atau jendela. Kemudian bisa juga dari warna atau pola kontras yang tinggi seperti garis dan titik. Cahaya yang masuk dalam sela-sela penutup jendela seperti tirai. Kemudian benda bergerak juga dapat memicu kejang seperti ekskalator, kipas di langit-langit, dan baling-baling, termasuk baling-baling helikopter. Selain itu, faktor lain dapat mempengaruhi pemicu kejang yang disebabkan oleh epilepsi fotosensitif, seperti kondisi mata saat stimulus terjadi, kontras dan kecerahan warna atau cahaya, kecepatan dan frekuensi gerakan atau pola yang biasanya 8-30 kedipan per detik dapat meningkatkan resiko kejang. Lalu ada juga faktor jarak dari pemicu atau cahaya atau sumber cahaya. Lalu bisa juga faktor warna pemicunya. Cahaya warna merah itu bisa lebih merangsang daripada warna biru. Kenapa warna merah itu lebih merangsang? Karena warna merah itu memiliki lambda lebih panjang ya ketimbang warna biru. Warna merah itu bisa sampai orde 600 nanometer, kalau biru itu cuma 400 nanometer. Nah, berikutnya jika Anda secara teratur terpapar pemicu epilepsi fotosensitif yang umum, bicarakan dengan penyedia layanan kesehatan Anda. Contohnya dokter ya, tentang cara mengurangi resiko kejang. Oke sobat, itu tadi informasi tentang flash warning yang bisa menyebabkan epilepsi fotosensitif. Semoga